Kasus 5 orang pelaku judol yang ditangkap di Yogyakarta karena mengakali sistem promo situs judol sukses memantik perhatian publik. Meski mereka bukan bandar, para pelaku justru dianggap merugikan situs judol hingga 50 juta rupiah, membuat kasus ini viral dan ramai dibahas. Inisial RDS disebut sebagai otak di balik operasi ini, merekrut 4 orang lain lalu membekali mereka dengan komputer dan akses ke situs-situs judol yang memberikan promosi. Selama setahun, mereka memainkan puluhan akun setiap hari demi mengincar keuntungan dari promo pendaftaran, hingga mampu meraup belasan juta rupiah setiap bulan. Respon netizen yang budiman terhadap kasus ini pun ramai dan penuh sindiran tajam. Banyak yang merasa heran sekaligus geram karena yang ditangkap justru pihak yang merugikan bandar, bukan bandarnya sendiri. Sejumlah netizen yang berbakti mempertanyakan logika penegakan hukum ini dengan nada nyinyir. Ada yang menyindir seolah-olah polisi justru membiarkan bandar tetap bebas sementara pemain yang mengecoh sistem promo langsung ditangkap. Kecurigaan terhadap kedekatan antara aparat dan bandar juga mencuat, dengan sindiran bahwa polisi memang berteman akrab dengan para pelaku besar di balik situs judol. Bahkan ada yang membayangkan absurdnya pelaporan kasus ini, seolah bandar sendiri yang datang ke kantor polisi untuk mengadu karena merasa dirugikan oleh para pemain. Dalam nada sarkastik, beberapa netizen yang budiman bahkan menyimpulkan bahwa merugikan bandar sama saja dengan merugikan aparat. Semua sindiran itu berpuncak pada satu kekesalan kolektif. Indonesia dianggap telah menjadi sarang judol karena bandarnya justru seperti dilindungi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bikin bandar judi rugi karena ternak akun, komplotan pemain judol di Jogja ditangkap polisi. Ini berarti mereka mengakali sistem biar sering menang. Karena sering menang, bandarnya yang rugi. Karena merasa dirugikan, kemudian bandar tersebut membuat laporan ke iya toh iki. Ada pagi-pagi lihat berita nih, bikin bandar judol rugi besar, Polda DIY tangkap 5 pemain judi. Jadi yang ditangkap pemainnya karena merugikan bandar judol. Terus yang ngelaporin siapa? Menurut beritanya yang ngelaporin itu masyarakat. Masyarakat yang mana? Kenapa yang ditangkap pemainnya yang merugikan bandar judol? Bandar judinya dong ditangkap. Gila. 5 orang pemain judol ditangkap karena merugikan bandar judol. Joke of the day. Ini lucu banget asli. Kok bisa-bisanya ada 5 orang ngerugiin bandar judi online, kok malah ditangkap? Kenapa nggak bandarnya aja sekalian ditangkap? Lagian pertanyaannya, ini yang ngelaporin siapa? Lagian gue yakin banget masyarakat malah seneng bisa lihat bandar judi online dikadalin sama pemain judi onlinenya. Kalau perlu sampai rungkat, sampai bangkrut. Ya kalau saran dari gue, mendingan Pak Polisi hire orang-orang kayak gini, diajak kerjasama aja buat bikin miskin para bandar judi online. Kan lumayan pemasukannya, bisa buat nambahin kas negara. Kok bisa rugikan bandar malah pemainnya ditangkap? Terus yang lapor siapa? Kenapa bandarnya nggak ditangkap? Kok malah yang ngerugiin bandar ditangkap? Selama ini masyarakat dibuat miskin sama bandar, bandarnya nggak pernah ketangkep tuh. Polisi DIY gini banget ya, kelihatan banget sih sumpah. Kalau main aman jangan kayak gini pak, kelihatan banget sumpah pak. Kalau kayak gini pak, ya kan ngerugiin bandar, pemain judol ditangkap. Terus bandarnya kok nggak ditangkap ya? Bandarnya kok aman-aman aja ya, masih buka situs ya, kelihatan banget sih ya. Bapak Polda DIY ataupun Polda DIY mau tanya dengan nada lembut, sebenarnya yang diincar itu pemain apa bandarnya? Kok tiba-tiba jadi begini? Benar juga ya kata Kunto Aji, yang lapor siapa? Ini yang lapor siapa? Kenapa yang diincar yang mainin bandar, sementara bandar nggak ditangkap? Atau gimana? Gimana sih? Bantu jawaban tuh. Aku masih bingung nih. Jadi tugasnya sekarang kita jadi pemain, jadi bandar, atau gimana? Pertanyaan aja. Karena alangkah baiknya emang tidak main ataupun tidak jadi bandar. Cuman kalau konsepnya begini, enak bandarnya dong. Masuk pemainnya yang ditangkap. Nah, bertanya dengan nada lembut banget. Ini ada hal aneh terjadi di DIY Yogyakarta.
kepolisian menangkap komplotan penjudi yang membuat bandar bangkrut, bandar tekor, bandar judi yang bangkrut tidak ditangkap, tapi malah kepolisian menangkap komplotan penjudi yang mampu mengakali sistem judi online sehingga bandar bangkrut. Aneh ya guys, seharusnya kita mengapresiasi para komplotan ini yang telah berhasil membuat bandar judi bangkrut. Kenapa harus komplotan ini yang ditangkap? Seharusnya bandarnya, bandar judi yang harus ditangkap, dipenjara, bila perlu dipenjara 15 tahun karena selalu merugikan rakyat banyak, bukan malah melindungi bandar judi. Apakah begitu kepolisian melindungi bandar judi? Kan tidak toh? Guys, ini ada kasus kocak banget dan menurutku ini adalah laporan langsung dari bandar judi. Bayangin nih, Nil, lihat nih, polisi gerebek markas judi online di Bantul, 5 orang ditangkap. Kalian lihat ini kasusnya terkait apa? Kata polisinya nih, polisi menjelaskan para tersangka bermain judi online secara terorganisir dengan memanfaatkan celah pada promo situs judi. Setiap orang memainkan 10 akun dalam satu perangkat komputer per hari. Katanya nih, kemudian dia cari promosi situs-situs judi online. Menurut para tersangka, keuntungannya itu mengambil dari fee pada promosi tadi setiap pembukaan akun dari situs baru tadi, kata polisinya. Jadi yang mereka lakukan itulah aksi mengakali sistem judi online itu. Berlangsung selama 1 tahun di Jogja. Setiap bulan setidaknya ada keuntungan sebesar 50 juta yang masuk ke rekening RDS, sementara 4 karyawan yang cuma dibayar 1,5 juta per minggu. Ini kan kocak banget. Kalau pengen nyari orang pelaku judi online gampang sebenarnya. Di tempatku juga banyak segala macam pinggir-pinggir jalan orang dengan bebasnya main judi online, gak ada ditangkap. Kok ini tiba-tiba mereka mengakali situs judi online untuk apa ya, kayak ngecurangin situs-situs judi online, maka ditangkap. Kocak kan? Kayak gini nih, kok bisa tahu ya kan? Kalau bukan dari laporan ya orang-orang yang kayak gitulah, yang bandar-bandar judi. Ini kami ditipu, kocak kan? Coba aneh, kalian cermati deh kasusnya ini. Dari sekian banyak pemberitaan negatif tentang polisi Indonesia dan masalah judol, pertama ini ya judol di Indonesia, baru kali ini beritanya bikin gue mind blowing seperti yang kalian lihat sendiri di sini. Mungkin kalian juga udah ada yang tahu nih, sampai netizen dan Kutu Aji nanya siapa yang lapor. Kalau ditanya siapa yang lapor, ya udah pasti ini ya, kalau nggak bandarnya bosnya, kalau nggak pemiliknya, itu yang lapor. Cuman kalian kepikiran nggak? Gue karena ini kepikiran sama gue, yang ngelapor ini atau anggaplah bandarnya atau bosnya, siapanya polisi kok sampai dia berani ngelapor ini ke polisi gara-gara situsnya dibobol sama pemainnya? Siapanya? Kepikiran nggak kalian siapanya polisi ini yang ngelapor? Kok berani? Seperti yang kalian tahu ya, judol kan itu kan ilegal di Indonesia. Kalau misalnya dia berani ngelapor, harusnya polisi tahu dong dia siapa. Kok pakai ditahan, itu yang ditahan malah pembobolnya dan pemainnya. Ya oke, kita tahu pembobol itu juga termasuk kriminal ya, tapi harusnya yang ngelapor juga harus ditahan juga, karena dia udah pasti pemiliknya, kalau nggak bandarnya, kalau nggak bosnya, karena dia pasti berkaitan dengan kepemilikan dari si judi online yang dibobol itu. Yang gue tanyanya adalah siapanya polisi yang ngelapor? Siapanya? Apakah jangan-jangan yang lapor ini temannya polisi? Ataukah jangan-jangan ini miliknya polisi? Atau jangan-jangan polisi ini selalu disuap setiap bulan sama bandarnya si judi online ini, atau gimana? Nggak menutup kemungkinan itu penyebabnya. Harusnya ditangkap yang lapor juga, itu logika gua. Makanya gue bilang ya, Indonesia lagi mengalami nasib sial aja, karma aja. Udah apa ya, ngefitnah diandal sebegini begitu. Ternyata emang pejabat dan aparat Indonesia yang bangsat. Gue mau nanya dia sama polisi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gue mau nanya, yang ngelapor siapanya kalian? Kok sampai dia berani ngelapor ini kepada kalian? Gue tanya deh, tolong dijawab. Sama nih, kayak kasus narkoba di Indonesia. Kenapa narkoba dan judol di Indonesia nggak pernah selesai-selesai? Gara-gara polisi nggak pernah berani ngeberantas akarnya atau bandarnya. Yang selalu dihajar adalah para ranting-rantingnya.
nggak guna. Kalau selama masih ada akarnya, rantingnya akan tetap tumbuh. Kalau mau menyelesaikan masalah, selesaikan dari akarnya, bukan rantingnya. Gitu loh pola pikir kalau jadi aparat dan penegak hukum yang benar. Otaknya dipakai. Sumber cuan sih bandarnya, makanya nggak berani diapa-apain kan. Atau jangan-jangan kalian sendiri tuh.